Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita awali khutbah Jumat ini dengan bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan banyak sekali karunia, yang dengan karunia-karunia tersebut kita bisa bekerja, kita bisa bermuamalah, kita juga bisa melakukan berbagai macam hal. Secara khusus kita bisa beribadah pada siang hari ini. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita berada di tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Waktu terus berjalan, usia kita terus menuju pada titik di mana Allah sudah menetapkan batasannya. Pada khutbah singkat ini, khatib mengajak kita semuanya untuk merenungi satu pertanyaan penting sebagai refleksi kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang tentunya dalam kehidupan ini banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang kita ingin wujudkan, banyak hal yang menjadi bahan pikiran, bahan obrolan, yang semua itu merupakan bagian dari dinamika kehidupan kita. Pertanyaan tersebut adalah, apa sesungguhnya harapan tertinggi kita dalam kehidupan ini? Kalau kita renung-renungkan berkaitan dengan kebutuhan hidup kita, memang kita akan menyebutkan banyak sekali sebenarnya yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Bisa kita sebutkan, mungkin kita butuh uang, mungkin kita butuh rumah, tempat tinggal, mungkin kita butuh penghasilan, mungkin kita butuh relasi, mungkin kita butuh ketenangan dan lain sebagainya, yang semuanya itu sebenarnya kalau kita list, kita daftar, menjadi kebutuhan kita semuanya. Namun kalau kita ditanya kebutuhan yang paling tinggi yang kita perlukan dalam kehidupan ini apa sebenarnya? Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk menjawab ini, Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Nabi itu artinya yang memberikan kabar, memberikan informasi. Nabi itu juga seorang basyir, pemberi kabar yang baik. Nazir juga merupakan pemberi kabar yang menakutkan. Nabi itu juga merupakan seorang da'in, pendakwah, pendakwah, atau dalam istilah agama lainnya disebut dengan misionaris. Seorang nabi yang membawa misi. Misinya adalah
li sa'adatin nas fid dunya wal akhirah, untuk membawa manusia agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, Nabi Muhammad SAW itu dibekali dengan satu mukjizat agung yang setiap hari kita seyogyanya membacanya. Paham atau tidak paham, kita mesti harus membacanya. Tentu saja lebih baik paham, karena Al-Quranul Karim di awal surah Al-Baqarah itu sudah dikenalkan sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk. Ibaratnya kita mau bepergian ke suatu tempat, kita pastinya meminta petunjuk kepada orang yang sudah pernah sampai ke tempat tersebut, atau setidaknya sudah tahu tentang informasi tempat tersebut. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada pertanyaan yang tadi. Sesungguhnya apa kebutuhan tertinggi kita dalam kehidupan ini? Allah Subhanahu wa taala ternyata menjawab kebutuhan tertinggi. Kalau istilahnya the ultimate, paling tingginya hal yang kita butuhkan dalam hidup ini, itu terjawab dalam suratul Fatihah yang sering kita baca dalam sehari semalam. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, coba kita renungkan. Kalau secara fikih memang ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa la salata liman lam yaqra bi ummil Quran au kama qala. Tidak sah salat seseorang yang tidak baca Al-Qur'an, Al-Fatihah. Kalau kita sholat kemudian tidak membaca Al-Fatihah, tidak sah. Ini secara fikihnya. Mari kita kalkulasi, dalam sehari semalam kita membaca Al-Fatihah, kalau berdasarkan jumlah rakaat sholat kita, berarti 17 kali kita membacanya. 17 kali. Selama ini Al-Fatihah sering kita baca, tapi mungkin kita tidak tahu atau belum memahami bahwa sesungguhnya apa yang kita minta, permintaan tertinggi, terbanyak, terbesar yang kita minta kepada Allah itu tertuang dalam suratul Fatihah. Ini dalam sehari semalam kita membacanya 17 kali. Dalam sepekan tinggal dikalikan, dalam setahun tinggal dikalikan. Berapa banyak kita membaca suratul Fatihah. Belum lagi kalau kita melaksanakan sholat nawafil, belum lagi kalau kita kondangan, belum lagi kalau kita tahlilan, kita akan selalu mengawalinya dengan Al-Fatihah. Lantas ada apa dengan Al-Fatihah ini? Kenapa kita sering sekali membacanya? Bahkan dalam sholat pun kita harus membacanya. Dan tidak sah sholat kita kalau tidak membaca Al-Fatihah. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam tradisi masyarakat kita sering sekali Al-Fatihah itu dijadikan semacam jompa-jampi untuk mengobati orang yang sedang sakit. Dan itu tidak masalah. Memang pernah terjadi di zaman Nabi, ketika ada seorang kepala suku yang digigit kalajengking, yang mana tidak ada satu dukun pun yang tidak bisa mengobati kepala suku tersebut, yang kemudian diobati oleh para sahabat dengan cara membaca Al-Fatihah, yang Fatihah itu kemudian ditiupkan ke air itu kemudian diminumkan kepada kepala suku itu tersebut, kemudian sembuhlah biiznillah. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Al-Fatihah itu adalah mukjizat agung yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa Al-Fatihah itu ada 2 bagian. Redaksi hadisnya kira-kira berbunyi begini: qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi solat. Solat yang dimaksud di sini adalah suratul Fatihah. Baini, antara aku, antara Allah, wa baina 'abdi, dan antara para hambaku yang membacanya, nisfain, menjadi 2 bagian. Fa idza qala 'abdi, ketika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, maka saat itu juga Allah langsung menjawab hamidani 'abdi.
Maka wajar kalau kemudian sholat itu dikatakan sebagai bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Robnya. Kita berbincang-bincang. Ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawabnya dengan Hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, Allah langsung menjawabnya Asna alayya abdi. Maliki yaumiddin, Allah langsung menjawabnya Majadani abdi. Ini adalah 3 bagian. Ini adalah 3 ayat yang menjadi bagiannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita membaca surah Al-Fatihah, tentunya dalam istilah anak mudanya tidak boleh balapan. Karena kita sedang berkomunikasi dengan Sang Pencipta yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah juga langsung menjawab hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini adalah bagian hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita membaca ayat yang ini, Allah juga langsung menjawab hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah langsung menjawab hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. 3 ayat ini adalah bagian kita yang membacanya. Baik di dalam salat ataupun di luar salat, ketika kita membaca suratul Fatihah, seyogyanya, sejatinya kita ini sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita ini sedang meminta permintaan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ihdinas siratal mustaqim. Yang kita minta dalam sehari semalam 17 kali minimal. Kalau kita hanya melaksanakan sholat wajib, 17 kali kita minta hidayah, bukan minta uang. Sesekali saja kita minta uang, itu pun kalau dompet kita atau ATM kita sudah mulai menipis. Itu pun kalau kita sewaktu-waktu membutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi mari kita sadari bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah, khususnya ketika sholat, sejatinya yang paling banyak, yang paling sering kita minta, itu adalah minta hidayah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita minta hidayah? Karena memang hidayah oleh para ulama itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya hidayatul irsyad, hidayah yang sifatnya pengetahuan, informatif. Siapa yang tidak tahu orang yang di jalanan, khususnya para lelaki yang sudah wajib baginya sholat? Siapa yang di antara mereka yang tidak tahu kalau hari ini wajib bersolat, wajib melaksanakan sholat Jumat? Kebanyakan mereka tahu, kebanyakan mereka ngerti. Tapi mereka belum sampai pada hidayatut taufiq. Hidayah taufik, di mana hidayah taufik ini adalah hak prerogatif Allah. Siapa yang tidak tahu kalau misalnya berbuat baik itu adalah sesuatu yang dicintai bahkan diperintah oleh Allah? Kebanyakan tahu. Tapi kenapa belum sampai pada aksi? Kenapa belum sampai pada praktek? Karena memang untuk sampai pada praktek dan aksi itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hidayatut taufiq. Mungkin kita sudah ngaji ke sana kemari, mungkin kita sudah mendengar kajian di YouTube, di media sosial, berbagai macam kajian sudah kita ikuti. Apakah kemudian itu kemudian menjadikan kita bergerak untuk melaksanakan apa yang sudah kita tahu? Tentu saja belum. Sebab hal itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah, khatib mengajak pada kesempatan yang singkat ini bahwa sesungguhnya yang paling sering, paling banyak kita minta kepada Allah adalah hidayah. Secara khusus adalah hidayatut taufiq. Karena sesungguhnya mudah sekali kita tahu, sesungguhnya mudah sekali kita untuk mencari tahu apa saja yang baik dan yang buruk di zaman seperti saat ini. Namun demikian kita membutuhkan satu kekuatan yang luar biasa
untuk kita sampai pada aksi yang kita sebut dengan hidayatut taufiq. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, inilah sesungguhnya esensi dari surah Al-Fatihah. Lebih sering daripada yang kita minta daripada uang, lebih sering daripada yang kita minta untuk kita mendapatkan seorang pasangan bagi yang jomblo, lebih sering. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, itulah dahsyatnya Al-Fatihah. Bahkan kalau dikaji lebih dalam lagi, sesungguhnya Al-Fatihah itu merupakan mukjizat agung yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita umatnya. Maka setiap membaca Al-Fatihah, mari kita tadabburi bahwa sesungguhnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah, bahwa kita sesungguhnya sedang meminta kepada Allah, dan yang kita minta adalah hidayah. Karena memang tidak ada yang menjamin di antara kita sampai akhir hayat kita terjaga dalam kondisi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan nafkah, urusan rizki, Allah sudah menjamin selama kita hidup di dunia ini. Karena memang berdasarkan surah Al-Fatihah juga, semua makhluk Allah yang kita dapatkan maknanya dari Alhamdulillahirabbil alamin, semua makhluk Allah, mau mereka yang beriman kepada Allah ataupun mereka yang tidak beriman kepada Allah, Allah akan memberinya air, Allah akan memberinya udara, Allah akan memberinya makan, Allah akan memberikan kepadanya kebutuhan-kebutuhan asasi atau fundamentalnya. Tidak peduli mau dia sujud atau tidak kepada Allah, tidak peduli, karena memang Allah sudah menyatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabb, mau dia sujud atau tidak, mau dia kafir atau tidak, mau dia iman atau tidak, dia akan tetap diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pembeda nantinya adalah ketika orang itu mendapatkan hidayatut taufik. Oleh karena itu jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita ketika membaca Al-Fatihah, kita tadabburi, kita renungi, karena siang ini kita sudah sama-sama tahu bahwa permintaan tertinggi kita, permintaan terbanyak dan paling sering yang kita minta kepada Allah adalah meminta hidayah. Dan semoga hidayah ini bertahan, terus Allah karuniakan, terus Allah jaga hingga akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.